Masih di Satu Meja The Forum, Bung Febri, saya mau meneruskan pertanyaan tadi. Ada nuansa protes tangkapan saya, ada nuansa protes kekesalan dan mengatakan ini baru pertama kali terjadi di lingkungan Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Apakah benar klien Anda ya sebagai lawyer kan pasti mendengarkan semua. Ada keluhan itu? Jadi memang konteksnya saya jelaskan begitu ya, biar nggak keliru dipahami. Ya. Karena saya hadir betul di ruangan. Pada saat itu pembicaraannya adalah soal standarisasi pembuktian Proses, oke. dan kualitas alat bukti. Jadi ada satu pembahasan terkait dengan ya tadi ada hak untuk dijelaskan itu kan. Nah, misalnya terkait dengan emas, misalnya ya, contoh sederhana, kita semua lihat ada emas, itu nggak bisa dipungkiri, benar ada emas. Tapi wajar ada pertanyaan secara hukum misalnya, itu emas milik siapa? Setelah diketahui emas itu milik siapa, baru pertanyaan lanjutannya, dari mana asal usul uang untuk jadi emas itu? Atau dari mana asal usul emas tersebut? Ini pertanyaan hukum yang wajar dan ini tidak terjelaskan dalam proses pemeriksaan hari itu. Padahal ditetapkan tersangka, indikasinya terkait dengan emas dan segala macam yang ditemukan itu. Karena itulah kemudian ada diskusi, ada pernyataan memang ini kalau standar penyidikan di Gedung Bundar itu maksudnya standar penyidikan di Kejaksaan Pitsus, Agung seharusnya ada pembuktian, ada klarifikasi yang lebih ketat sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu pandangan dari perspektif Pak FA dan kemarin Jadi terekspresikan benar ya ada nuansa di luar ya. mempertanyakan prosedurnya itu ya. Jadi isunya adalah isu tentang kalau ini memang mau ditangani secara serius, maka kualitas bukti itu menjadi isu yang penting. Oke. Itu isu utamanya lebih ke sana. Oke. Jadi bukan protes ke institusi dan lain-lain seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, di tengah kasus ini juga muncul kehebohan. Di samping memang kasusnya dianggap menjadi sorotan publik, perbincangan, ada kasus yang muncul kematian seorang pria yang menurut keterangan polisi dan keluarga mengatakan bahwa ini adalah bekerja untuk ex-Jampitsus Febri Adriansah, puluhan tahun bahkan menurut keluarganya. Di tengah muncul kasus ini, menurut Anda, apakah wajar kalau publik kemudian mengkait-kaitkan? Kenapa? Karena ini kan baru dalam proses awal, Anda bilang 20 cm atau jangan-jangan 2 cm atau jangan-jangan memang ini ada kaitannya karena kan pasti akan meriksa ke orang lingkaran rumah, terus kemudian sopir dan sebagainya. Anda melihat seperti apa? Ya itu makanya di dalam penyitaan itu kita dulu pernah, saya ingat benar tahun 2018 kita di KPK memanggil kepolisian, kejaksaan untuk menegaskan apa yang disebut the chain of custody. Chain of custody ini sering jadi masalah. Jadi bagaimana kita menyita ya. Urut-urutannya, kenapa disita, siapa yang ada di situ. Sebenarnya bisa jadi jangan-jangan ini ada kaitan dengan chain of custody yang meninggal ini. Karena ini kan dia pasti tahu dong, kunci rumah aja dia tahu tuh kunci nomor 1, nomor 2. Siapa aja yang suka datang ke rumah. Iya, itu kaitannya dengan chain of custody. Siapa aja yang sering mengirimkan dan sebagainya. Betul. Nah, chain of custody ini menjadi bagian yang agak berbeda di KPK beda, di kepolisian beda, di kejaksaan beda. Itu kaitannya dengan Febri bilang tadi itu kan kaitannya dengan chain of custody bisa juga. saja pelakunya adalah orang-orang yang takut nanti kalau kasus ini terus diungkap yang Anda bilang baru 2 cm akan menuju ke 100 akan kena, bisa saja kan. Jadi chain of custody itu kan terkait dengan barang dan orang. Siapa yang menyita, siapa yang harus tanda tangan. Kalau memang tadinya diketahui bahwa si orang ini pernah di rumah saya, dia harus dimintai keterangan juga itu. Dia harus menjelaskan di situ. Jangan-jangan dia juga sudah menjelaskan demikian banyak. Wah ini bahaya nih orang, terlalu tahu banyak nih. Nah, kita nggak tahu siapa yang harus semua victim, kemungkinan gitu. Akan ada ya. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya peran Jamintel tuh di situ sebenarnya. Dia melindungi barang dan orang. Sebenarnya siapa-siapa lagi yang harus diselamatkan. Ini 9 orang yang sekarang ini harus sudah tahu. Berarti terbilang terlambat kalau sampai ada seorang Karungga yang sudah puluhan tahun kemudian sampai tewas, berarti kan fungsinya Jamintel nggak ada. Oh iya, itu seharusnya harus dari pengawasan dia. Karena itu orang yang tahu persis kunci rumah disimpan di mana, bapak pulang jam berapa, kalau jalan-jalan pakai nomor mobil berapa dan seterusnya kan gitu. Kalau Bu Yenti melihat dari sisi pembuktian TPPU misalnya, karena ini kan yang ditersangkakan adalah TPPU kan, terus kemudian ada kematian, itu gimana Anda melihat? Ya TPPU maupun korupsi itu kan
pasti nomor satu itu alat bukti itu adalah saksi. Alat bukti adalah saksi. Itu adalah alat bukti terkuat itu saksi. Nah, orang-orang yang tahu itu kan kualifikasinya saksi sebetulnya. Orang-orang terdekat itu kan pasti jadi saksi kan, apalagi ada penempatan dan sebagainya ya, itu kan saksi. Alat bukti pertama itu tetap saksi, itu diurutkan itu bukan asal mengurutkan, itu adalah atas kekuatannya itu saksi dulu, baru keterangan ahli. Nah disitulah harus muncul pemikiran-pemikiran strategi kedepannya gimana ini, karena sudah ada seperti ini, mau tidak mau kan. Bukan sulit ya dikatakan bahwa hanya kebetulan, itu kan agak sulit juga. Dan itu tadi bisa jadi orang-orang yang di luar itu yang punya kepentingan untuk orang-orang tertentu supaya tidak ada. Maka kita mempunyai sarana tentang cegah kan. Kalau ini kan cegah ya, jangan cekal ya. Jadi cegah. Jadi kalau dalam kasus yang seperti di Indonesia tuh kita memberikan edukasi pada masyarakat. Itu adalah cegah. Jangan sampai orang yang mau diperiksa lari ke luar negeri, itu cegah. Kalau cekal itu misalnya di sana ada buronan apa, kita nggak mau kemasukan ini, baru kita cekal. Nah itu jadi jangan cekal itu bukan satu hal. Itu adalah cegah dan cekal. Dalam hal ini kita adalah melakukan pencegahan terhadap orang-orang dan juga nanti yang mempunyai potensi bisa ikut menggali ini. Nah ini orang. Artinya Ibu Yenti mau bilang bahwa harus hati-hati terhadap kematian ini, Karungga ini, tapi tetap harus dilihat sebagai peristiwa serius dalam konteks besar. Sangat serius menurut saya. Kita diawali dengan sangat serius ya. Kalau pelaku kejahatan itu kita bilang mereka membangun modus-modus terus yang kadang-kadang nggak kekejar juga, kaget kan semuanya juga. Nah penegak hukum tuh harus membangun budaya, meningkatkan strateginya. Ini kan bagaimanapun juga ya sudah kecolongan lah kok sampai begini ya. Tentunya yang jadi keluarga yang bersangkutan juga akan bertanya-tanya. Dan yang lucu kan polisi mengatakan ini harus nunggu dulu keluarga. Lah justru keluarga tuh inginnya segera tahu kenapa ini sampai terjadi begini. Kadang-kadang ini sudah banyak yang blunder gini ya. Karena ya sejak awal memang agak gagap ya, karena memang ini nggak terpungkiri. Sorotan besar, ada beberapa hal yang ya beberapa hal, dan ini adalah pejabat tertinggi untuk urusan substansi penegakan korupsi di Indonesia. Tentu saja itu akan menjadi sorotan dan juga harus kasus ini tadi Mas Febri ya tidak mungkin lah sampai ini nggak betul-betul, pasti betul-betul, nggak mungkin nggak betul-betul. Kalau masalah terbukti apa tidak ya sudah nanti, tapi ini saya sudah mau tanyakan sangat serius. ke Bung Febri, klien Anda tahu ihwal ini? Anda pernah menyampaikan sih ke media, tapi terbaru adakah update soal Karungga ini yang disebut oleh polisi adalah pernah bekerja puluhan tahun, oleh keluarganya puluhan tahun di rumah klien Anda? Kalau saya cenderung menyarankan sebaiknya memang kita simak perkembangan resmi ya. Tapi belum pernah ada pembicaraan ini dengan klien Anda? Kami bicara substansi. Kan saya baru sekali besuk ya, 2 jam itu waktunya kan sebenarnya kelihatannya 2 jam. Kan itu sangat padat untuk bicara aspek substansi. Kalau beliau tahu, mungkin tahu atau mungkin tidak, karena di urutan KPK itu kan ada ruangan bersama ya, ada jadwal untuk update pemberitaan dari televisi begitu ya. Dan saya datang juga setiap besuk itu saya printkan pemberitaan yang ada agar ada update begitu situasi di luar. Dan belum ada pembicaraan khusus soal itu? Tidak ada. Jadi yang ada adalah kami bahas secara substansi. Tapi perlu hati-hati begini. Kenapa saya lebih cenderung untuk kita tunggu perkembangan resmi dari pihak yang menangani, karena biasanya dalam perkara-perkara besar yang menarik perhatian publik, itu bukan hanya perhatian publik yang jadi isu di sana, tetapi juga begitu banyak hoax dan disinformasi yang mengitari itu. Nah, tantangan kita kan memilah fakta-fakta itu secara jernih. Kita akan lanjut lagi. Lalu bagaimanakah kasus ex Jampitsus ini akan sampai di ujungnya? Satu Meja The Forum kembali sesaat lagi. Menurut saya